Bismillahirrahmanirrahim. Baik para ibu-ibu jamaah sekalian, kita melanjutkan pelajaran kitab Nasoihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal isruna ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja zata yaumin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum. Makalah nomor 25, salah satu hadis Nabi. Di dalam hadis ini diriwayatkan bahwa suatu hari pagi-pagi Nabi menemui para sahabat. Ini udah belum ya? Aduh, takut lupa nih sana. Makalah ini udah pernah belum nih? Pagi-pagi Nabi menemui para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum, wahai sahabatku, bagaimana kabarmu pagi hari ini?" Udah belum? Udah juga, mudah-mudahan lupa, biarin ya. Kalau udah juga biarin ya. Nabi menanyakan kabar para sahabat, bagaimana kabarmu pagi hari ini, kata Nabi. Kita juga sama, kalau ketemu sama saudara, sama siapa aja, pertama yang ditanyakan itu kabar. Gimana kabarnya? Kita juga sama begitu ya. Kita biasa ngejawabnya gimana? Alhamdulillah sehat, baik, sehat. Badan mah sehat gitu biasanya ya. Alhamdulillah badan mah sehat gitu ya. Yang sakit apanya? Kanker, kantong kering gitu ya. Sahabat ditanya, bagaimana kabarmu pagi ini? Bagaimana jawaban sahabat? Asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah ya Rasul, pagi ini kami beriman kepada Allah. Beda nggak jawabannya? Kalau kita mah sehat gitu ya, alhamdulillah. Sahabat mah, alhamdulillah saya beriman kepada Allah. Ini kenapa jadi beda jawabannya? Ternyata yang membedakannya itu adalah pemahaman nikmat. Pemahaman tentang urusan nikmat ini yang membedakan. Kira-kira menurut kita nikmat yang Allah berikan di dunia yang paling mahal nikmat apa? Sehat kata kita mah ya. Mau nggak dikasih sehat tapi jadi orang kafir? Jadi bukan sehat ya yang paling berharga mah ya. Iman, nikmat iman. Kasarnya mendingan badan sakit kagak punya duit, yang penting dikasih iman. Kasarnya kan begitu ya. Tapi pengennya mah ya sehat ya punya duit ya beriman kan gitu ya. Tapi kalau boleh milih, mending kaya, mending sehat, mending iman. Mending iman. Karena iman mah nikmat paling mahal. Kalau sehat mahal apa murah? Murah. Kalau barang murah suka diobral gak? Diobral. Kalau barang mahal diobral gak? Enggak. Orang kafir sehat gak? Sehat. Ayam sehat gak? Yang gak pernah sholat sehat gak? Yang suka sholat sehat gak? Jadi nikmat sehat mah semua dikasih. Berarti diobral. Murah. Nikmat sehat mah murah. Barang obralan sehat mah. Jangankan kita yang suka ngaji, yang gak pernah ngaji juga dikasih sehat sama Allah.
Jadi artinya nikmat sehat mah murah, nggak mahal, diobral. Binatang aja binatang dikasih sehat. Apalagi nikmat harta. Semua dikasih harta mah sama Allah. Orang kafir dikasih, yang suka maksiat dikasih, bahagia sama. Tapi kalau nikmat iman, masya Allah. Contoh mahalnya nikmat iman, paman Kangjeng Nabi yang sangat membela perjuangan Nabi, jangankan harta dan tenaga, nyawa pun rela dikorbankan demi perjuangan Nabi, tapi tidak beriman. Paman Nabi ya, sampai Nabi nggak henti-hentinya ngedoa minta ke Allah supaya pamannya beriman, masuk Islam, bersahadat. Kita bisa ngerasain ya, punya saudara, punya paman, ngebela ke kita luar biasa, sayang ke kita luar biasa, tapi akidahnya beda sama kita. Kita bisa ngebayangin betapa Nabi sedihnya waktu itu. Orang-orang didakwahin pada masuk Islam, paman sendiri nggak masuk Islam. Kita bisa ngebayangin betapa Nabi hancur hatinya waktu itu. Maka tidak henti-henti ngedoa ke Allah supaya pamannya masuk Islam. Apa kata Allah di Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Muhammad, kamu nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena hidayah mutlak milik aku, hak prerogatif aku, kata Allah, dan hanya akan aku berikan limayyasha, kepada orang yang aku kehendaki saja. Inilah mahalnya iman. Nggak abong-abong itu paman Nabi, nggak abong-abong yang ngedoainnya Nabi, nggak karena pamannya ngebela Nabi tiba-tiba Allah kasih hidayah iman. Enggak, kata Allah, enggak. Mahal iman mah, kata Allah. Terserah aku, kata Allah. Yang akan aku berikan juga terserah. Kan'an, anak siapa Kan'an? Kan'an anak siapa? Nabi Nuh ya. Anak Nabi Nuh. Ketika banjir sudah besar, Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman sudah ada di atas kapal. Kan'an gak mau naik kapal, dipanggil-panggil sama Nabi Nuh sama bapaknya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, sini naik perahu sama bapak. Dipanggil-panggil itu Kan'an sama Nabi Nuh sama bapaknya. Apa kata Kan'an? Tidak ayah, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Saya mau naik gunung aja yang paling tinggi supaya saya bisa selamat dari banjir besar hari ini. Padahal hari itu nggak bakal ada yang bisa selamat dari banjir besar kecuali orang yang beriman beserta Nabi Nuh yang berada di atas kapal waktu itu. Nggak mau Kan'an. Apa kata Allah di Quran? Biarin Nuh, antepin aja Kan'an. Kenapa? Laisa min ahlik. Kan'an itu bukan ahlimu, Kan'an itu bukan keluargamu. Secara biologis, secara darah daging dia memang anakmu, tapi secara akidah, keyakinan dan iman, laisa min ahlik, dia bukan saudaramu. Biarkan dia mati tenggelam beserta orang-orang yang kafir. Artinya apa? Tidak karena bapaknya Nabi ngedoa ke Allah supaya anaknya dikasih hidayah iman. Tidak. Kalau kata Allah tidak, tidak. Itulah mahalnya iman. Makanya wajar ya, di sini sahabat ketika ditanya nggak bilang sehat, karena Nabi pasti nggak nanya sehat. Buat apa urusan sehat mah gampang, murah. Tapi yang Nabi khawatirkan setiap saat adalah bagaimana sahabatku tetap memegang iman Islam kepada Allah. Sampai di Quran juga kan dipesan sama Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam, iman. Sampai diwanti-wanti di Quran sama Allah. Masalah iman mah, saking mahalnya iman, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan iman. Kalau yang lain diwanti-wanti tidak.
Jangan mati sebelum sarjana, jangan mati sebelum usahanya sukses. Nggak ada urusan kata Allah. Mau kaya mau miskin mati-mati aja. Mau udah jadi pejabat mau rakyat silahkan aja mati, nggak ada urusan. Tapi urusan iman sampai diwanti-wanti, hati-hati jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan iman dan Islam. Saking apanya? Saking mahalnya iman dan Islam. Kenapa iman ini menjadi mahal? Karena ternyata satu-satunya yang bisa ngejamin keselamatan kita di akhirat cuma iman. Akidah doang, iman doang, tauhid doang. Yang lain bisa ngejamin enggak? Enggak. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu di akhirat kata Allah, tidak ada yang berguna hartamu, tidak ada yang berguna anakmu, nggak ada yang berguna. Harta nggak berguna di akhirat mah, anak nggak berguna, nggak ada yang berguna kata Allah. Padahal hari ini ya Allah kita ngejar-ngejar harta udah kayak apa tahu sekarang ini ya. Punya emas 5 gram aduh ya, ditaruh di wadah kecil, dimasukin ke dompet, udah di dompet ditaruh di laci lemari, lemarinya dikunci, kuncinya ditaruh lagi di dompet kecil. Emasnya cuma 3 gram, tapi kita ya Allah ngejagain itu emas ya Allah. Hilang 100.000 aja, hilang duit kita nih 100.000. Itu lagi sholat johor inget, sholat asar inget, sampai besok sholat subuh bangun tidur kemana itu ya? Ya Allah, itu sama harta kita sampai begitu gitu ya. Apalagi baju baru mah ya, sobek dikit, aduh kena paku, aduh kita kan ya kesel banget ya. Kenapa saya nggak hati-hati ini baju mana harganya 500.000, baju baru sobek, aduh kesel banget kita itu ya. Itu sama harta kita sampai begitu ya. Suami kita berangkat gelap pulang gelap ya, mencari harta, mencari uang, mencari dunia. Padahal nanti di akhirat tidak berguna kata Allah. Hartamu tidak berguna, anak nggak berguna. Dari kecil sampai gede kita urusin, kita rawatin, kita sekolahin, kita kuliahin, ternyata di akhirat nggak berguna. Apa yang berguna? Ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepadaku kata Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Yang dimaksud hati yang selamat itu apa berarti? Ada yang tahu nggak? Yang dimaksud hati yang selamat itu apa berarti? Iman, akidah, keyakinan. Akidah kan urusan hati ya. Orang yang akidahnya benar berarti hatinya hanya meyakini tiada Tuhan selain, kan begitu ya. Kedua, orang yang hatinya benar ketika dia sholat, ibadah, sodako, haji, umroh, ngaji, maka di hatinya hanya apa? Kalau kita ibadah, hati yang selamat ya, hati yang benar, hati yang selamat. Ketika sholat, ngaji, tadarus, sodako, di hati kita harus apa? Kalau pengen selamat nih, kalau pengen benar nih hati kita ya. Ketika kita ibadah, tadi pertama akidah ya. Orang yang hatinya benar adalah yang hanya di hatinya meyakini tiada Tuhan selain, itu yang pertama secara akidah. Yang kedua secara ibadah. Orang yang hatinya benar ketika ibadah, maka di hatinya hanya ada apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kamu diperintah ibadah kecuali ibadah lakukan dengan baru itu hatinya selamat. Orang yang ibadah kayak begitu ya, ibadah yang disertai dengan hati yang ikhlas. Ikhlas urusan hati ya. Ingat-ingat, akidah urusan hati, ikhlas juga urusan hati.
Jangan suka diomongin ikhlas mah, karena bukan tempatnya di lisan. Hati-hati ya. Udah saya mah ikhlas banget. Aduh, jangan. Nanti kita ditawain sama yang ngerti ini. Udah, nggak apa-apa. Saya mau udah ikhlas banget. Bukan di sini ikhlas mah tempatnya. Di sini di hati ikhlas mah ya. Walaupun omong-omong ikhlas, kalau hatinya nggak ikhlas. Tapi walaupun mulutnya diam, tapi kalau hatinya ikhlas itu amal. Ikhlas itu apa ibu-ibu? Ibu-ibu suka ikhlas gak? suka diomongin juga ya ikhlas ya. Ikhlas itu apa? Apa itu ikhlas? Ya. Nolong aja. Buang hajat. Ya. Ini analogi kita yang belum nyarap ini ya. Jadi nggak apa-apa lah, kebuang hajat aja. Ya begitu, ikhlas ya, kayak kita buang hajat. Nggak diingat-ingat. Ini ya repot kita jadinya ya. Gimana amal kita bisa ikhlas? Ini ikhlasnya aja kita nggak paham nih kayaknya gitu ya. Apa ini ikhlas ini? Sedangkan ini yang menentukan keselamatan hati dalam ibadah ya, dalam ibadah. Paling enggak begini, yang garis besarnya ya, bab ikhlas, ilmu tentang ikhlas, karena ini penting buat amal kita ini ya, supaya selamat sampai akhirat. Paling tidak yang harus kita pahami, ikhlas ada 3. Paling tidak itu dulu ya. Ikhlas itu ada 3, paling enggak itu dulu. Kita harus paham ikhlas itu ada 3 tingkat. Ini kayaknya udah ini. Ya belum aja, pokoknya kalau lupa belum aja dah ya. Yang paling bawah tingkat mubtadiin, paling jelek, paling bawah, paling rendah. Orang yang ibadah kepada Allah tapi yang diharapkannya dunia. Nah, ini ikhlas paling jelek ini. Ibadah mah ke Allah tapi hatinya mengharap urusan duniawi. Ini ikhlas ini ikhlas. Ini ibadah ikhlas, termasuk ikhlas, tapi jelek banget. Ibadah mah ke Allah, tapi yang dipengenin diharapin urusan dunia. Kayak apa contohnya ibu-ibu? Itu udah tahu dah contohnya ya. Sholat duha, tapi tujuannya supaya dagangannya laris gitu ya. Baca waqiah tiap habis subuh biar lamaran kerja anaknya diterima. Nah itu ya, banyak dah. Jangan jauh-jauh lah ya, itu mah kejauhan. Ini saya aja lah, ngajar rajin kemana-mana, tapi biar dikasih amplop. Jangan nyontohin orang jelek. Saya aja nih, biar saya bisa ikhlasin. Pantesan Umi sama Abi rajin katanya nyari amplop gitu ya. Ya kalau ngajarnya begitu jelek. jelek. Kayak begitu tuh. Itu ikhlas tapi jelek gitu ya. Dan ini fatal. Ikhlas model begini fatal. Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa orang yang ibadah kepadaku tapi yang diinginkannya dunia, kata Allah, dikasih dunianya, dikasih. Duha pengen lancar usaha, dilancarin usahanya. Baca waqiah biar utangnya lunas, dilunasin utangnya. Ngewirid ya rojak, ya patah, misalnya gitu ya. Supaya dagangannya tambah laris, kasih laris. Orang yang ceramah, yang ngajar pengen dikasih amplop, dikasih amplop setiap dia ceramah ngaji, dikasih dunia. Wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi nanti ketika pulang ke akhirat jangan pernah minta bagian pahala dari ibadah yang ia lakukan di dunia. Bahaya banget ya. Gak ada pahalanya tuh ibadah begitu, gak ada pahalanya ya Allah. Tahajud gak tanggung-tanggung. Bukan jam 3:30 dia tahajud, jam 1 udah bangun.
Tahajud jam 1, taubat, hajat, tahajud, witir dari jam 1. Ini ngapa rajin amat ya? Ini masalah lagi gede banget ini, saya udah nggak kuat. Oh, pengen beres masalah. Dunia kan itu ya. Boleh dari jam 1 sampai jam 4 tahajud, tapi nanti di akhirat jong, nggak ada pahala tahajudmu kata Allah. Karena dulu di dunia kamu tahajud cuman pengen diberesin masalahmu. Beres nggak masalahnya? Beres ya Allah. Ya udah itu. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Padahal kita beribadah di dunia teh buat bekal di akhirat. Padahal kan begitu ya. Kita teh rajin ibadah di dunia teh kan tujuannya supaya nanti pulang bawa bekal ke akhirat. Tapi kalau kayak tadi keadaannya jong, kita nggak bawa apa-apa ternyata. Fatal. Ini ikhlas paling bawah, ini bahaya. Kedua, makom ikhlas nomor 2, ini rada bagus, rada naik ini ya. Disebutnya abidin ikhlasnya ya. Kalau yang tadi mubtadiin, yang tadi ya. Kalau yang kedua ini abidin disebutnya. Dia ibadah udah nggak ngarepin dunia, udah nggak pengen dunia ibadahnya, tapi yang ia harapkan urusan akhirat. Udah nggak pengen dunia, mau udah nggak pengen, udah lewat. Yang ia inginkan adalah urusan akhirat. Kayak apa ibu-ibu contohnya? Orang yang ibadah pengen akhirat contohnya kayak apa? Tadi langsung bisa ngejawab ya. Yang contoh pertama. Ini karena kita belum ke akhirat kali ya. Jadi belum bisa ngejawab ya. Urusan akhirat kayak apa urusan akhirat? Ibu-ibu bakal mati nggak? Kalau ibu-ibu mati dikubur, kuburan akhirat bukan? Kalau masuk kubur, kita dikubur ya. Itu alam kubur udah akhirat bukan? Belum. Alam barzah, alam antara dunia dan akhirat. Dari kuburan nanti kita dibangkitkan, dibangunkan, dikumpulkan di satu tempat, namanya apa? Hah? Padang. Iya, Padang kan? Ada orang Padang nggak? Siapa? Udah berarti, udah Uni. Nah ini ada ibu, ada Uni nih dari Padang ya. Ini semua jamaah tolong belajar bahasa Padang sama Uni ya. Karena nanti kita bakal kumpul di Padang. Padang Mahsar. Iya Padang Mahsar. Ya belajar bahasa Padang dari sekarang ya. Nanti kita bakal kumpul di Padang. Padang Mahsar. Padang Mahsar akhirat bukan? Padang Mahsar ya. Itu udah akhirat belum? Orang kita belum ke akhirat nggak tahu lah, biarin aja ya. Jadi akhirat itu yang mana? Akhirat itu 2. Akhirat itu cuma 2. Akhirat itu bahasa Arab. Hamzah, kho, ro. Ya. Akhirun. Artinya apa itu? Akhir, ujung, finish, ending. Ujung kita setelah menjalani perjalanan yang begitu panjang, ujungnya mana? Iya akhirat ya. Ya maksudnya mana itu ujungnya di mana nanti? Yang beriman ke surga, yang kafir bareng-barang. Wa bi anna marji'al mu'mini li jananihi wa bi anna marji'al kafiri li jahannami. Tempat kembali orang mukmin ke surganya, tempat kembali orang kafirin ke nerakanya. Kenapa nggak bareng-bareng? Nggak bisa, mau gimana bareng-bareng ya. Ada nggak setelah surga dan neraka, masih ada nggak?
Udah habis ya. Ujung, akhir udah di situ ya. Nah, itulah disebut akhirat. Itu akhirat itu. Surga dan itu akhirat. Ujung udah itu ujung. Udah di situ. Udah nggak ada yang keluar lagi dari akhirat, dari surga, dari neraka. Udah. Kalau udah di situ udah mentok, udah ujung, udah akhir. Itulah akhirat. Berarti orang yang ibadah pengen akhirat, berarti ibadahnya pengen apa? Pengen masuk surga. Yang kedua, selamat dari siksa. Ibadah kita begitu gak? Iya, begitu banget ya. Ikhlas gak ibadah begitu? Ikhlas, tapi baru ranking 2. Lumayan dibandingkan yang tadi. Parah yang tadi mah ya. Ini masih lumayan. Tapi ikhlas yang paling tinggi, ikhlas orsinil adalah arifin. Tingkat yang tertinggi ya. Kelas paling tinggi adalah arifin. Siapa orang arifin? Ibadahnya udah nggak ngarepin dunia, ibadahnya udah nggak ngarepin akhir. Yang ia harapkan siapa? Hah? Nggak ngarepin dunia, nggak ngarepin akhirat ibadahnya. Yang ia harapkan apa? Hah? Ridho. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Artinya apa itu? Kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la maksuda illallah, artinya apa itu? Dikerjakan kelakuan mengharap ridho. Itu ya. Jadi yang disebut ikhlas itu adalah orang yang ibadah hanya mengharap ridho Ada nggak yang ibadah model gitu? Ada nggak? Kita ibadah udah begitu belum? Ini ngaji nih. Kita sekarang ngaji. Ini ibadah bukan ngaji. Nah, ini tujuannya apa ngaji? Jangan bilang harap ridho Allah ya. Bohong banget, bohong ya. Nyari ilmu ya. Terus apa lagi? Nambah pahala. Gak enak sama ibu ketua. Ini ada arisan gak? Hah? Oh iya, gak ada. Ya kalau ada arisan kan kadang pengen dapat arisan ya. Aduh, repot ini ya. Jadi kalau udah dapet teorinya, ilmunya, ya paling enggak PR dah buat kita ya besok ya. Bagaimana kita nyelamatin hati dalam ibadah supaya ikhlas. Ikhlas kita udah ada yang di kelas mana? Kalau di kelas yang paling bawah, belajar taikin ke kelas yang kedua. Kalau udah di kelas 2, ayo tingkatin sampai ikhlas yang paling tinggi. Paling PR-nya kayak begitu ya. Ya, jam 10 tepat. Pas sekali ini ya. Ini materinya belum ini ya. Tapi karena udah jam 10, mudah-mudahan panjang umur, sehat, ketemu lagi. Dan ibu-ibu jangan lupa, mudah-mudahan nanti kalau saya tanya kita lanjutin. Tapi kalau lupa kita ulang kembali, gak apa-apa. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya.